Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Media Celoteh. Di sini saya akan berbagi pengalaman selama saya mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yaitu tentang aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Perkenalkan, dengan saya Rahmat Hidayat SPSI dari SMK Kesehatan 5 Indonesia Kabupaten Bekasi. Dalam pembahasannya terdapat 5 modul yang terdiri dari mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang kedua mendidik dan mengajar, yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, adapun kita harus memahami beberapa poin diantaranya. Mengenali dan memahami diri, baik kekuatan maupun kelemahan diri kita sebagai pendidik. Mengenali karakteristik dan kebutuhan para peserta didik. Pendidikan berperan penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang berikutnya, mendidik peserta didik sama seperti mendidik rakyat, dan guru harus adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia merdeka, yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Berikutnya adalah mendidik dan mengajar. Di sini kita mempelajari 3 pembahasan, yang diantaranya yang pertama mendidik secara menyeluruh, yang kedua pendidikan selama 1 abad, yang ketiga menjadi manusia secara utuh. Dalam mendidik dan mengajar, kita diharuskan untuk meninggalkan sistem pembelajaran secara kolonial. Apa yang dimaksud dengan sistem pembelajaran secara kolonial? Yang pertama, murid diminta berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dan hening selama dalam pembelajarannya. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuannya saja. Yang keempat, guru menyeragamkan penugasan. Dan yang terakhir, memukul murid saat murid salah atau tidak mengerjakan tugas. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Adapun yang perlu kita pahami, yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan dengan cepat. Yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa sesuai dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Berikut pembahasan tentang asas trikon. Yang pertama, kontinuitas, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai identitas bangsa masing-masing. Konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Adapun yang perlu kita pahami, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga, perpaduan antara cipta rasa dan karsa. Budi pekerti peserta didik dibentuk tidak hanya dari lingkungan sekolah saja, namun
juga dibentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, konsep konvergensi. Transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini ada 2 poin yang perlu kita pelajari. Yang pertama, sebagai guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, namun guru juga harus mampu membimbing, memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, fungsi pendidikan adalah sebagai mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Di slide terakhir adalah umpan balik. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dimohon untuk dapat memberikan umpan balik pada link berikut. Link sudah diberikan pada kolom komentar. Mohon izin kepada para penonton, Bapak Ibu, saudara-saudari, bisa mengklik link tersebut dan memberikan umpan. Adapun format umpan balik, Bapak Ibu, saudara-saudari, cukup menjawab dari pernyataan yang telah disiapkan. Contoh, dahulu saya berpikir bahwa. Bapak Ibu silakan diisi. Yang kedua itu ternyata lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Yang kedua adalah langkah kecil yang akan saya lakukan setelah Bapak Ibu, saudara-saudari mendengarkan penjelasan tentang pemahaman merdeka belajar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.